Rekornya ini saya oh di mana ini si Ikhlas sudah keluar. Oke. Nah, kita mulai saja ya. Iya, Pak. Oke. Oke ya. Mulai. Jadi kita mulai dengan teori grup. Apakah share screen saya kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita mulai dengan teori grup ya. Jadi apa itu sebenarnya teori grup? Kalau misalkan kita punya himpunan ya, katakanlah misal kita punya himpunan sembarang, misal G ini suatu himpunan yang tidak kosong, dengan operasi biner. Oh ya, saya jelaskan dulu apa itu operasi biner ya. Jadi operasi biner dulu ya. Jadi operasi biner itu, jadi star ini, bintang ini ya disebut operasi biner, operasi pada ya atau operasi biner ya, biner pada himpunan A ya, jika berlaku ini ya, jika ini ya, jadi A cross A dipetakan ke A, jadi dia fungsi ya, fungsi. Jadi ini sebenarnya operasi itu fungsi ya, yang memenuhi kondisi begini, AB dipetakan ke A bintang B ya, atau saya bilang disebut operasi jika ini, jika untuk setiap AB elemen di A berlaku A bintang B dia elemen di A. Ya begitu ya. Jadi setiap kita ambil dua buah dua buah elemen di A, maka kalau dioperasikan dia di elemen A lagi ya. Taruhlah misalkan kita punya operasi penyembelahan ya, penyembelahan. Penyembelahan ini merupakan operasi ya. Merupakan operasi pada bilangan asli. Ya, kenapa? Karena setiap kita ambil dua untuk setiap A, B elemen di bilangan asli, maka A ditambah dengan B selalu hasilnya bilangan asli juga ya. Bisa dipahami ya? Misalkan kita ambil 2 dengan 3 ya, 2 tambah 3 ya 5 ya, itu bilangan asli kan? Ya seperti itu. Bisa menjawab semua? Halo, bisa didengar suara saya? Iya, Pak. Bisa. Iya, Pak. Bisa ya, seperti itu. Oke. Ya, oke. Nah, kalau perkalian kira-kira operasi atau bukan? Pada bilangan asli? Operasi, Pak. Operasi ya. Jadi perkalian ini juga merupakan apa? Merupakan operasi pada bilangan asli. Iya, operasi pada bilangan asli. Gitu ya. Oke. Berikutnya, kalau yang bukan operasi apa dong? Singkatnya dia bersifat tertutup ya. Jadi singkatnya ini dia bersifat tertutup. Seperti itu ya. Nah, yang bukan operasi apa? Ada yang bisa sebutkan contoh yang bukan operasi? Rasul ada bisa sebutkan yang bukan operasi? Contohnya pengurangan dengan bilangan asli. Operasi atau bukan pada bilangan asli ya? Operasi atau bukan ini? Aulia? Bukan kayaknya, Pak.
Kenapa bukan? Karena kan 1 dikurang 2, kan min Ya, 1. ya itu ya. Jadi kalau kita ambil 1 dan 2 elemen bilangan asli, maka si 1 kurang 2 ini bukan lagi elemen bilangan asli ya. Jadi dia bukan operasi ya, begitu. Oke, baik. Jadi, itu yang dimaksud dengan operasi ya. Oke, kalau misalkan di modulo 7 bisa? Modulo 5, set 5, tahu ya modulo 5? Isinya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 2 tambah 3 berapa? 5. Enggak, di modulo 5. Modulo 5 itu adalah sisanya ketika dibagi oleh 5. Jadi 2 tambah 3 itu, kan di maksudnya 5 ya, tapi kan maaf, bukan modulo, iya betul modulo 5 ya. 2 tambah 3 itu berapa? 5 ya, harusnya ya. Ya. Tapi kan kalau ketika dibagi 5, sisanya berapa? 1. Masa 1? Coba 2 tambah 3 berapa? 5 ya. Kalau dibagi dengan 5 berapa hasilnya? Sisanya ya, sisanya. 0. Ya, sisanya 0 ya, gitu ya. Jadi 2 tambah 3 di sini adalah 0. 0. 0. Gitu ya. Nah, sekarang kalau 3 kali 3 tambah 4 berapa? Sisanya ketika dibagi dengan 5. Iya. 2. Berapa? 2. Hah? 2, Berapa? Pak. 2. 2. Ya. 2. 2 ya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah set 5 dengan operasi penjumlahan ini tertutup atau dia merupakan suatu operasi? Nah, caranya adalah kita cek satu-satu. Apakah setiap kita ambil 2 buah elemen di sana dia selalu di set 5. Nah, ini kan kebetulan ini selalu di set 5, betul ya? Gitu ya? Iya. 5 ya. Ayo kita periksa yang lain. Ada kemungkinannya atau jangan ya, biar set 5 saja. Gimana? Yang lain apa yang mungkin 3 tambah 3? 3 tambah 3 berapa? 1. 1 ya. Dia elemen di set 5, betul ya? Iya, Pak. Apalagi kemungkinannya 2 tambah 2. Oke, 2 tambah 2 berapa? 4 ya, 4 garis. Ada kan? Iya, Pak. Betul ya. Apalagi 4 tambah 2 gitu. Berapa 4 tambah 2? 1. Ya, 1. 1 di set 5. Gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa ini 4 tambah 4. Berapa? 4. Ya, 4 3. tambah 4 berapa? 3. 3 ya. Bisa Iya. semua ya? Bisa ini Aulia sama siapa Apa saya maksudnya? Amal saja. Apa maksudnya tuh Pak yang di atas 1 yang garis? Oh, itu cuma membedakan saja dengan bilangan biasa. Oh, ya Pak. Ya, gitu ya. Nah, lebih jauh ada lagi barangkali pertanyaan? Itu untuk membedakan saja dengan bilangan yang biasa ya. Yep. Ya, maksudnya 3 bilangan yang biasa gitu kan. Ini kan 3 di modulo 5. Di set 5 ya, begitu ya. Seperti itu. Oke. Bisa dicatat Baik. dulu. Boleh. Ini nanti rekamannya saya kirim. Oh, iya. Ini kan saya record kan, nanti saya kirim ke grup ya, gitu ya. Jadi Anda Yep. bisa catat nanti di buka saja YouTube saya nanti ya. Kalau Anda mau. Ya. Nanti saya kirim linknya ya, link ini. Link Oh, ya, Pak. link videonya, oke? Ya, Sekarang yang Pak. penting mengerti dulu ya. Itu yang penting. Oke, baik. Lanjut. Nah, berikutnya adalah oke. Bagaimana dengan di modulo 5 itu kalau kita punya ini ya, 3 kali 3, katakan 3 kali 3. Sekarang perkalian. Oh ya, ini operasi atau bukan? Ini operasi ya, jelas ya? Ya, Pak. Ya, ini jelas ya operasi. Jadi ini clear dia merupakan satu operasi. Nah, kalau perkaliannya bagaimana? Ini penjumlahan modulo 5 ya. Nah, bagaimana dengan perkaliannya? Coba. Punya set 5, kemudian 0, 1, 2, 3,
4, seperti ini. Jadi, lebih jauh set N itu didefinisikan sebagai 0, 1, 2, sampai dengan N-1 garis ya. Jadi kalau misalkan kita punya set 7 misalkan, berarti sampai 5, sampai 6 ya. Gitu. Ya, jadi kalau kita punya set 3, maka dia sampai berapa? 0, 1, 2. Bisa ya? Iya. Ya, oke. Kalau misalkan saya punya set 6, berapa isinya? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 5. Ini ya. Oke. Ya. Baik. Kita lanjut dulu yang di set 5 saja dulu. Nah, bagaimana dengan set 5 dengan operasi penjumlahan? Perkalian. Apakah operasi atau bukan? Modulo perkalian modulo bukan 6 ya. Perkalian modulo 5 ya. Nah, coba kita cek satu-satu. 1 kali 2. 2 ya. Ini elemen di set 5. Nah, sekarang 3 kali berapa hasilnya? 6 ya. 6, Tapi kan di modulo 5. 1, Sisanya ketika dibagi 5 berapa? 1. 1. Oke. 3 kali 3? 9, Masa 9? 9 tidak ada di set 5. 4, 4, Pak. 4 ya? 4. Oke. Ya. Set 5. Oke, bagus ya. Sekarang 4 kali 3? 7. 7, 4 kali 3 masa 7? Tidak. Ketika dibagi 5? 2, 2. 2 kan? 2. 2. Iya kan? Ya, Pak. Iya, 2 kan? Kenapa ini koslet semua? 4 kali 4? 1. Ya, betul 1 ya. Ini di set 5. Itu. Jadi lebih jauh ini merupakan satu operasi. Karena setiap kita ambil 2 buah unsur di sana, dia selalu di set 5 ya. Gitu. Dia juga merupakan satu operasi. Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi kita sudah masuk ke definisi operasi. Oke, saya butuh waktu dulu ya. 3 menit. Ada yang mau saya kerjakan. Bentar. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Oke, saya kembali. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke definisi dari satu grup ya. Jadi ada namanya grup. Kita belajar tentang grup di sini. Jadi grup. Grup itu apa? Jadi misalkan, misal G suatu himpunan yang tidak kosong. Himpunan yang tidak kosong. Tahu ya himpunan yang tidak kosong ya? Kosong. Ya. G dengan operasi bintang ini disebut grup. Ingat kalau operasi berarti dia bersifat tertutup ya, yang kayak tadi ya. Jika yang pertama apa? Dia bersifat asosiatif. Jadi di sini secara tidak langsung sifat tertutupnya sudah harus ada ya. Asosiatif ya. Ya, asosiatif ya. Apa itu asosiatif? Untuk setiap pengelompokan A, B, C elemen di A, B, C elemen G itu berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Itu ya. Yang kedua adalah sifat asosiatif
Masih ingat sifat apa? Sifat identitas ya? Atau punya unsur identitas ya? Yaitu apa? Terdapat apa? E ya, E elemen di G sehingga untuk setiap A elemen di G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Ya. Oke, yang keempat adalah bukan yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah kenapa keluar? Yang ketiga adalah setiap unsurnya punya inverse ya. Setiap unsur punya inverse. Unsur punya inverse. Nah, apa itu? Yaitu adalah untuk setiap A elemen di G ya, terdapat A inverse ya elemen di G sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A itu sama dengan E ya. Jadi kalau ada satu himpunan yang memenuhi sifat ini maka dia merupakan satu grup ya gitu. Secara ringkas saya bisa tulis seperti ini, G dengan yang bintang seperti ini dia memenuhi grup kalau memenuhi kondisi 4 ya. Yang pertama itu dia harus tertutup dulu ya. Tertutup itu artinya dia harus operasi ya. Gitu ya. Tertutup itu apa sih sebenarnya? Tertutup itu kalau kita punya untuk setiap A, B elemen di G, dia berlaku A bintang B harus di G. Seperti tadi ya, yang set 5 dengan operasi kali ini dia tertutup ya. Karena setiap kita ambil 2 buah unsur di sini, kalau kita kalikan, maka dia tetap di set 5. Gitu. Maka kita katakan dia bersifat tertutup. Di sini ada namanya sifat apa? Asosiatif. Ini apa? Punya unsur identitas. Dan terakhir adalah setiap unsurnya punya inverse. Unsur punya inverse. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke contoh. Apa gunanya itu Pak bintang-bintang itu? Bintang itu simbol saja. Ya, bintang ini simbol yang bisa menggantikan. Bayangkan kalau nanti contohnya bintangnya ini diganti dengan plus, perkalian, pembagian, ya gitu. Jadi dia operasi bintang ya. Jadi seperti yang ini. Nah, bintang ini disebut sebagai operasi ya jika memenuhi kondisi yang seperti ini. Gitu. Bintang itu kan menggantikan yang ini plus ya. Itu. Ini plus kan di sini. Ini kali kan. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut sejauh ini? Jadi dia grup itu memenuhi 4 sifat ini ya. Saya tertutup, asosiatif, identitas, dan setiap unsurnya punya inverse. Pertanyaannya, Pak, kenapa di sini ditampilkan cuma 3 saja? Asosiatif, identitas, dan setiap unsurnya punya inverse. Karena di sini dia bilang operasi. Operasi itu apa? Dia bersifat tertutup. Ya, tutup. Jadi dia secara tidak langsung bilang bahwa sudah memenuhi sifat tertutupnya, gitu ya. Jadi saya ringkas. Jadi sebenarnya seperti ini, ada 4 ya. Oke, baik. Kita lanjut. Oke. Sekarang kira-kira himpunan apa yang memenuhi? Oh ya, di sini ada sebuah catatan ya. Ini catatan dulu. Kalau misalkan kita punya G dengan ini ya, dengan operasi yang seperti ini bintang ya. G dengan bintang seperti ini. Kalau dia memenuhi sifat tertutup ya. Artinya yang dipenuhi cuma sifat tertutup saja, maka kita katakan dia adalah suatu grupoid ya. Itu ya. Selanjutnya, kalau misalkan ini memenuhi sifat tertutup dan asosiatif ya. Asosiatif, maka kita katakan dia sebagai, ada yang ingat enggak? Semigroup ya. Semigroup.
Kemudian kalau dia memenuhi sifat tertutup asosiatif ya, dan setiap unsur punya inverse, maka kita akan namakan apa? Ada yang ingat? Maka kita namakan dia sebagai apa? Monoid. Oh maaf, saya salah ya, keliru saya. Tertutup asosiatif dan identitas ya, identitas maaf. Di sini ada tambahan identitas. Saya keliru. Sini dia identitas namanya inden salah ya, identitas ya. Nah, kita namakan dia sebagai monoid. Nah, sekarang kalau saya bilang monoid, apa artinya monoid tadi? Memenuhi sifat tertutup asosiatif dan Identitas. punya unsur identitas. Jadi kalau saya bilang monoid yang setiap unsurnya punya inverse, setiap unsur punya inverse, maka kita akan namakan dia sebagai grup. Grupoid. Ya, jadi ada namanya grup, monoid, semigroup, dan grupoid. Ya, seperti itu. Ada yang bisa kasih contoh enggak? Grupoid. Yang tadi ya. Yang tadi beberapa menit yang lalu yang sudah kita bahas. Itu grupoid ya. Yang Ya gitu ya. Ya, betul ya. Itu grupoid. Nah, sekarang yang memenuhi semigroup ada enggak? Dia tertutup dan dia juga asosiatif gitu. Apa sih asosiatif? Asosiatif itu yang mana? Asosiatif itu adalah untuk setiap A, B, C elemen di G berlaku ini kan A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C ya. Nah, sekarang apa yang memenuhi semigroup? Semigroup artinya apa tadi? Semigroup apa artinya? Tertutup. Dia harus dua. Dia memenuhi sifat apa? Tertutup. Oke, dan asosiatif ya. Nah, sekarang pertanyaannya sifat apa yang memenuhi ini? Tertutup dan asosiatif. Ada yang bisa kasih pendapat? Coba contoh tadi dulu bilangan asli ya. Penyembelahan dengan bilangan asli tertutup enggak? Tertutup enggak? Tertutup, Pak. Tertutup. Apakah dia asosiatif? Apakah memenuhi ini? A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Memenuhi enggak kondisi ini? Ini berlaku untuk setiap A, B, C elemen bilangan asli. Memenuhi enggak kondisi itu? Memenuhi, Kalau Pak. misalkan 2 ya ditambah 3 ditambah 5, apakah hasilnya sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5? Sama? Bisa kasih jawaban dulu Aulia sama? Sama, Pak. Sama ya? Nah, itu salah satu contoh ya, karena kan bilangan asli itu telah hingga ya. Ya. Lebih jauh dia memenuhi ke semuanya ya. Jadi ini dia termasuk apa ini? Termasuk semigroup. Semigroup. Oke, bagus. Ya, semigroup. Nah, sekarang saya coba. Kalau bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, apakah semigroup atau bukan? Bagaimana? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Semigroup dengan operasi semigroup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, termasuk ini enggak semigroup atau bukan? Suara saya kedengaran enggak? Kedengaran, Pak. Ya, bagaimana? Semigroup atau bukan?
Enggak ada kasih jawaban. Bilang bulat dengan operasi penyembelahan ini. Aduh, jangan-jangan nanti kalian malah ikut ini tidak lulus lagi ya. Gimana? Bilang bulat dengan operasi penyembelahan. Periksa saja 2, apakah dia tertutup? Iya, Pak. Ya? Tertutup enggak? Tertutup ya? Asosiatif Iya, enggak? Pak. Mana asosiatif enggak? Coba 2 ditambah min 3 ditambah min 5 seperti ini. Apakah ini hasilnya sama dengan 2 ditambah min 3 ditambah min 5? Sama? Ini berapa hasilnya? Min 6. Min 6. Di sini? Min 2. Hmm? Min 2. Ini dulu diselesaikan. Ini berapa ini? Min 8 kan? Iya. Min 8 ditambah 2? Min 6. Min 6. Sama kan? Sama ya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi dia memenuhi sifat asosiatif. Jadi ini memang dia semi grup ya. Oke. Kalau bilangan real dengan operasi penyembelahan, ya dia juga semi grup ya. Nah, yang mau saya mau bilang di sini adalah setiap grup semi grup pasti grupoid ya. Bisa kan? Semi grup pasti grupoid karena kalau semi grup pasti sudah memenuhi sifat tertutup. Dengan demikian dia pasti grupoid. Ya bisa ya? Ya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda bisa mencari suatu himpunan yang dia jadi saya bilang semi grup pasti grupoid ya. Tapi grupoid belum tentu semi grup. Gitu ya. Kenapa grupoid belum tentu semi grup? Karena grupoid itu hanya sifat tertutup saja. Kalau grupoid ditambah sifat asosiatif, maka dia merupakan suatu semi grup. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setiap semi grup pasti grupoid ya. Nah, ada nggak bisa kasih contoh yang grupoid tapi bukan semi grup? Bisa kasih contoh satu? Contoh grupoid tapi bukan semi grup. Apa artinya nih kalau saya bilang begini? Cari contoh apa? Himpunan yang tertutup tapi tidak asosiatif. Gimana? Ada yang bisa kasih contoh? Ini sama saja kalau saya bilang cari contoh himpunan yang himpunan dengan operasi tertentu ya, yang memenuhi sifat apa? Tertutup tapi tertutup ya saya salah ya, tertutup ya. Tertutup ya. Tapi dia tidak asosiatif. Ada yang bisa kasih contoh? Wah, kalau ini keluar di ujian bagaimana dong? Ayo, Aulia dengan Irhasul Amal. Bisa kasih contoh?
Menyerah. Kalau tadi operasi bilangan bilangan bulat dengan pengurangan ini tertutup atau bukan ini? Tertutup nggak ini? Tertutup. Tertutup. Tapi apakah dia asosiatif? Tidak. Tidak. Coba Tidak. 2 dikurang 3 dikurang 5 ya. Apakah ini sama dengan begini ya? Apakah ini sama dengan 2 dikurang 3 dikurang 5? Tidak. Tidak, Pak. Enggak ya, berarti ini salah satu contohnya ya. Ya, Pak. Ya, ini ya. Apalagi ada yang bisa lagi selain itu? 7 contoh. Apa? Bilangan bulat dengan bilangan asli dengan operasi perkalian tertutup enggak? Tertutup, Pak. Tertutup. Asosiatif? Iya, Pak. Ya, berarti bukan ini contohnya ya? Bukan. Ya bukan. Bagaimana? Ayo, aduh, gimana? Ini Aulia kelas dari mana ini? Kelas A3, Pak. kelas A3 ya? Pare-pare? Iya, Pak. Oh, ya pare-pare ya. Lasul ini kelas A2, Pak. A2 ya? Iya. Iya, A2. Oke. Kelas A2 berarti Iwan ya? Iwan ketua tingkatnya kemarin ya? Ilham. Oh, Dilham. Ya. Dilham. Iwan bukan ya? Iya, Dilham, betul. Oke. Nah, ini bagaimana ini? Ada contoh lain? Bilangan asli dengan operasi pemangkatan ya? Ya. Misalkan gini, 2 dipangkatkan bilangan asli, misalkan bilangan asli A dipangkatkan dengan bilangan asli B, maka dia tetap bilangan asli itu. Coba saja ya, 2 pangkat 3 ya, bilangan asli ya. Artinya asli kan, 2 pangkat 2020 itu asli lagi ya. Tetapi dia tidak memenuhi sifat asosiatif ya, karena 2 pangkat 3 pangkat 2 ini itu tidak sama dengan 2 3 pangkat 2. Ya, tidak sama ya. Ya, gitu ya, ini tidak sama. Kalau ini pangkatnya 9 ya. Kalau ini 6 ya. Itu ya. Oke, jadi dia tidak sama. Oh ya, maaf, bukan 6, tapi saya salah. Jadi, maaf, saya ulang ya, saya ralat. Di sini 2 pangkat berapa? Pangkat 3 pangkat 2. Ini. Kalau yang ini itu hasilnya apa? 2 pangkat 3 dulu. Ya, berarti 8 pangkat 2. Ya. Gitu kan? Kalau yang ini berapa? Ini dulu yang diselesaikan, yang pangkatnya berarti 2 pangkat 9. Ya, jadi jelas tidak sama kan? Gitu ya. Jadi bilangan asli dengan operasi pemangkatan ya. Oke. Saya akan diingat-ingat itu ya. Oke, yang memenuhi monoid, ada yang bisa kasih contoh monoid? Coba kasih contoh monoid. Apa tadi monoid? Tertutup. Monoid itu memenuhi sifat apa? Monoid Tertutup. itu harus ya tertutup, apalagi Asosiatif. Asosiatif dan Identitas. betul, dia punya unsur identitas ya. Punya unsur identitas. Nah, kalau misalkan di bilangan asli dengan operasi penyebelahan, ini tertutup ya. Ini sudah tertutup kan? Tertutup. Tuh. Asosiatif ya, sudah ya asosiatif. Nah, sekarang identitasnya apa? Ada atau enggak? Apa itu identitas? Apa tadi? Terdapat itu ya, E elemen di Z, sehingga untuk setiap A elemen di Z berlaku A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A. Jadi bayangkan ini ya, Ikhlasul ya sama Aulia. Ini bintangnya ini berubah ya. Ya, itu berubah ya simbolnya ya. Ya, bisa plus, bisa negatif, ya tergantung dari apa yang kita bicarakan gitu. Ya, jadi di sini kan bisa menjadi A tambah B tambah C begitu ya. Sama dengan A ditambah B ditambah C. Aku narik suaramu. Chat Ya. saja. Nah, bagaimana dengan ini yang identitas ini?
Ada bilangan E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku yang ini. Yang ini ya. A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Nah, kalau begitu ada enggak himpunan ada tidak bilangan E di Z yang sifatnya seperti ini? Atau ini kan sama-sama saja kalau bilang A ditambah berapakah hasilnya sama dengan A. Atau saya satu-satu saja dulu. Ya. Itu terserah. Ya? Itu tadi terserah mau diisi yang Iya, itu di bilangan bulat. Ada enggak elemen kan begini ya, terdapat E elemen bilangan bulat sehingga untuk setiap A elemen bilangan bulat berlaku A tambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A. Kira-kira E ini apa ini? Atau begini, saya ambil contoh yang sederhana. 2 elemen bilangan bulat enggak? Jelas ya? Nah, sekarang 2 ditambah berapakah hasilnya sama dengan 2 kembali? 2 tambah 0. 2 tambah? 0. 2 tambah 0. Apakah ini berlaku untuk semua bilangan bulat? Katakan saya punya 2020. Ini bilangan bulat ya. Nah, si 2020 ini kalau kita tambahkan dengan 0, ya kembali lagi ke 2020. Nah, di sini karena ada kata untuk setiap ya. Semua loh. Semua bilangan bulat. Kalau min 2 bagaimana? Min 2 ditambah berapakah hasilnya sama dengan min 2? 0 ya? Ya, dengan demikian 0 itu yang dimaksud sebagai unsur identitas. Ya, 0 di unsur identitas di bilangan bulat ya. Jadi di sini dia punya unsur identitas, yaitu adalah 0. Nah, sekarang kalau bilangan bulat dengan operasi perkalian apa? Tertutup enggak? Tertutup. Asosiatif? Asosiatif. Identitas? Ada enggak identitasnya? Atau saya bilang begini. Apakah terdapat elemen bilangan bulat? Bilangan bulat ya, sehingga untuk setiap A elemen bilangan bulat berlaku A, karena sekarang kali ya, A kali E sama dengan E dikali A sama dengan A. 2 dikali berapakah hasilnya sama dengan 2 kembali? 1. Ya, 1. Jadi si 1 ini adalah unsur identitas di bilangan bulat terhadap operasi perkalian. Jadi identitas ini tergantung operasinya apa. Bisa dipahami sampai sini ya? Iya, Pak. Iya. Kalau tadi 0 itu bilangan bulat, berarti identitasnya itu di bilangan bulat ya, dengan operasi apa ya, penjumlahan. Jadi kalau saya bilang, apakah 0 itu suatu unsur identitas di bilangan bulat? Jawabannya apa? Saya ulang pertanyaannya, apakah 0 merupakan unsur identitas di bilangan bulat? Nurhaliza, selamat datang. Bisa dilihat dulu. Nurhaliza dengar saya? Halo? Ada Nurhaliza ini? Tidak ada suaranya? Katanya tadi Pak baru dapat jaringan. Oh ya, ya. Cari tempat jaringannya bagus ya. Karena kita tidak selamanya Zoom ini, paling 1 kali dalam 2 pekan ya. Oke, bagaimana ini? Saya ulang, apakah 0 unsur identitas di bilangan bulat? Ini Ikhlas saya panggil apa ya? Amal saja, Pak. Iya, Amal. Oke, Amal, bagaimana? Apakah 1 itu apakah 0 itu unsur identitas di bilangan bulat? Termasuk, Pak. Hah? Termasuk. Ya, jawabannya belum tentu ya. Kenapa? Karena si 0, saya bilang kan tadi 0, apakah 0 termasuk identitas di apakah 0 identitas di bilangan bulat? Jawabannya tergantung operasinya. Kalau operasinya penjumlahan ya 0 identitasnya ya, gitu. Kalau operasinya perkalian yang identitasnya itu adalah 1. Bisa dipahami ya sampai sini? Iya, Pak. Yang lain, Aulia, jadi saya bilang apa?
nol itu identitas di bilangan bulat pada operasinya perkalian ya, pada operasi perkalian. Penyembelahan ya gitu. Nol identitas di bilangan bulat pada operasi penyembelahan. Ya, satu identitas di bilangan bulat pada operasi perkalian ya. Jadi contoh dari monoid apa tadi? Salah satunya? Ya, bilangan bulat dengan operasi penyembelahan ya. Dia monoid. Bulat dengan operasi perkalian ya. Gitu. Apalagi selain ini yang bisa monoid ya, yang bisa menjadi monoid itu adalah kayak ini saja monoid. Nah, apa tadi yang bisa menjadi contoh monoid adalah bulat dengan operasi penyembelahan ya. Bulat dengan operasi perkalian ya. Kalau bilangan asli monoid enggak? Dengan operasi perkalian. Monoid atau bukan? Bisa monoid atau bukan? Monoid, Pak. Apakah dua bilangan asli? Iya, Pak. Ya. Bilangan asli 2 dikali berapakah hasilnya sama dengan 2? Monoid. Ya. Jadi apa identitasnya nih? Kalau dia monoid apa identitasnya? Aulia? Atau Nurhalisa? Tidak ada suaranya. Maksudnya Pak, monoid ada identitasnya. Iya. Apakah ada identitasnya dengan bilangan bulat dengan operasi perkalian? Kan kalau mau diperiksa monoid itu harus 3 ya. Tertutup dulu, asosiatif, dan punya unsur identitas. Nah, sekarang kan sudah diperiksa tadi bahwa dia bersifat tertutup dan asosiatif. Nah, sekarang kita periksa apakah dia punya unsur identitas. Nah, dengan operasi bilangan asli dengan operasi perkalian itu kira-kira Ada, Pak. bagaimana bisa ya, kalau begitu identitasnya apa? Identitasnya 1 itu, Pak. Yang 2 dikali berapa Ya. menghasilkan 2. Iya, 1 ya. Jadi ini dia masuk di monoid. Iya, Pak. Bisa Ireng, Aulia kalau tidak paham bertanya ya. Iya, Pak. Iya, bertanya kalau enggak paham. Untuk apa ya ikut kalau misalkan enggak paham juga kan nanti ujian juga jelek, hasilnya akhirnya tidak lulus ya. Akhirnya menjadi C menjadi D itu. Jangan sampai. Iya, iya. Nurhalisa mana ini? Enggak ada suaranya Nurhalisa ini. Kalau nanti kalau di kita ya kalau kita nanti ada di tempat yang jaringannya bagus Nurhalisa ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya itu mungkin saya kasih video saja, tugas. Kemudian pertemuan berikutnya video, pertemuan berikutnya lagi baru Zoom lagi gitu ya. Jadi kalau Zoom itu usahakan di tempat yang bagus ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Nah, kalau bilangan bulat dengan bilangan asli dengan operasi penyembelahan, apakah dia monoid? Monoid. 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 Ikhlasul Amal bilang apa? Monoid. Aulia? Monoid. Monoid. Nurhalisa? Katanya Nurhalisa, Pak, di WA yang di grup. Terus putus GBM, Pak. Masuk. Iya. Oke. Nah, sekarang apakah ini monoid? Monoid, Pak. Monoid. Oke. Sekarang saya tanya, kenapa bisa monoid? Identitasnya apa? 0. Apakah 0 itu 0 ya? Apakah 0 bilangan asli?
Apakah nol bilangan asli? Bagaimana? Apakah ini nol bilangan asli atau bukan? Halo? Halo? Nol bilangan asli atau bukan? Bukan kayaknya, Pak. Ya bukan, memang bukan. Jadi ini bukan monoid, jadi ini bukan monoid ya. Monoid. Kenapa bukan monoid? Ya coba saja 2 ditambah berapakah hasilnya sama dengan 2? Ya 0, tapi kan 0 bukan elemen bilangan asli. Iya, Pak. Ya gitu. Jadi dia bukan monoid. Ingat ya, syarat monoid tadi apa? Ini apa namanya? Dia memenuhi sifat ini ya, monoid ya. Tertutup, asosiatif dan identitas. Identitas itu apa ini? Untuk setiap elemen G terdapat elemen G sehingga untuk setiap A elemen G ya berlaku A bintang sama dengan bintang A sama dengan A ya. Nah, sekarang apakah ada sesuatu elemen di bilangan asli sehingga untuk setiap katakanlah saya ambil 2 elemen bilangan asli sehingga apakah ada elemen bilangan asli ya sehingga untuk setiap atau 2 elemen bilangan bulat hasilnya 2 tambah sama dengan 2, ada enggak? Enggak ada, Pak. Ya tidak ada, jawabannya tidak ada. Jadi dia bukan monoid karena dia tidak punya unsur identitas ya, seperti itu. Oke, jadi itu contohnya yang bukan monoid ya. Jadi sekarang sudah dapat contoh berapa? Ya. Jadi sudah dapat contoh grupoid yang semi grup ya, semi grup yang bukan grupoid tadi apa? Semi grup yang bukan grupoid? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Semi grup ya, karena semi grup pasti grupoid. Iya, Pak. Ya. Yang maksud saya grupoid tapi bukan semi grup. Iya. Yang tadi ya operasi bilangan bulat dengan operasi pemangkatan ya. Oke. Iya. Yang monoid tapi ini pertanyaan sama saja kalau saya bilang carilah himpunan yang monoid tapi bukan semi grup. Pertanyaan kedua, monoid tapi bukan semi grup. Tapi bukan semi grup. Apa contohnya ini? Monoid tapi bukan semi grup. Apa contohnya? Yang tadi kan? Yang tadi ini bilangan asli dengan operasi penjumlahan. Iya kan? Kan tadi tidak punya identitas kan? Iya. Oke, yang ketiga kita masuk ke apa lagi? Monoid yang punya inverse ya. Ya namanya grup ya. Monoid yang setiap anggotanya punya inverse. Jadi kita masuk di grup. Grup itu bisa kita katakan sebagai monoid yang setiap anggotanya punya inverse. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, coba cari contoh yang merupakan grup. Sebaiknya saya kembali ke sini dulu, ke ini ya, ke sifatnya ini. Saya terus ulang saja ya, supaya Anda ingat ya di sini. Di sini saja ya, saya terus di sini ya. Jadi dia grup kalau apa tadi? Grup G dengan operasi bintang ini grup. Grup kalau apa? Kalau monoid dan setiap unsur punya inverse. Iya, monoid dan setiap unsur punya inverse. Atau saya bilang apa? Grup ini kalau apa? Yang pertama syaratnya apa? Tertutup. Tertutup, ya, tertutup. Itu adalah untuk setiap A, B elemen G berlaku A bintang B elemen G ya. Asosiatif untuk setiap A, B, C elemen G berlaku apa? A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Yang ketiga apa? Identitas ya. Terdapat katakanlah elemen di G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku apa? Berlaku E bintang A sama dengan A bintang E sama dengan A.
Yang terakhir adalah setiap unsur punya inverse ya. Setiap unsur punya inverse. Sebenarnya ini diingat ya. Kalau nggak ngerti tanya ya, untuk setiap A elemen G, terdapat A inverse elemen G, sehingga apa? A bintang A inverse sama dengan inverse bintang A sama dengan E. Oke, nah sekarang apa contoh grup yang memenuhi keempat sifat ini? Yang memenuhi keempat sifat ini apa? Tadi yang masuk monoid itu apa? Bulat dan Bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Ini monoid ya? Nah, kita lihat inverse-nya sama-sama ya. Inverse itu apa? Untuk setiap A elemen di G, ya dalam hal ini bilangan bulat ya, gitu kan? Apakah terdapat A inverse ya? Elemen di Z sedemikian sehingga A inverse di sini itu min A ya. Kalau dibilang bulat ya, min A ya. Sedemikian sehingga A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan E. E-nya tadi berapa? 0. Nah, sekarang apakah setiap unsur di bilangan bulat punya inverse dengan operasi penjumlahan? Katakan gini. 2 ditambah berapakah hasilnya sama dengan 0? Salah satu contoh ya. Ada? 2 tambah 0. Hah? 2 kurang 2 tambah berapakah? Minus 2 ditambah berapakah hasilnya sama dengan 0? minus 2. Minus 2. Ya, minus 2, betul, minus 2. Jadi minus 2 ini kita katakan inverse dari 2. Itu ya. Sekarang saya tanya, 3 ditambah berapakah hasilnya sama dengan 0? Minus 3. Minus 3 ya, minus 3. Minus 3 ditambah berapakah hasilnya sama dengan 0? 3. 3. Jadi si minus 3 ini inverse dari 3. Dan si 3 ini juga inverse dari minus 3. Iya. Gitu ya. Lebih jauh semua anggotanya. Coba, mau kasih saya bilangan berapa saja? 2020. Apa inverse-nya 2020? Minus 2020. Ya, minus 2020. Jadi setiap anggota di Z punya inverse. Jadi ini salah satu contoh dari grup ya. Bisa ya semua ya? Iya, Pak. Jadi ini salah satu contoh dari grup. Jadi grup ya santai saja, santai ya. Jadi salah satu contohnya adalah bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Kalau bilangan apa namanya? Yang tadi yang dekat-dekat sini apa? Bilangan real dengan operasi penjumlahan, grup atau bukan? Gimana? Grup atau bukan? Grup. Grup ya. Identitasnya apa? 0. Ya, betul. Jadi ini juga grup. Kalau bilangan asli dengan operasi penjumlahan, grup atau bukan? Gimana? Ingat ya, dia itu grup kalau memenuhi keempat aksioma ini, keempat sifat ini dipenuhi baru dia grup. Jadi kalau ada satu yang tidak dipenuhi, maka dia bukan grup. Nah, sekarang bilangan bulat dengan operasi penjumlahan grup atau bukan? Bukan. Ya bukan, kan tadi sudah dibahas. Bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu apa? Ininya kan nolnya tidak ada kan? Ya, Pak. Nggak punya identitas gitu, nggak punya identitas. Jadi ini bukan grup. Oke? Jadi N dengan operasi penjumlahan ini bukan grup. Saya tulis di sini bukan grup ya. Bukan grup. Kalau enggak mengerti tanya ya. Ya, yang bukan grup itu apa tadi? N dengan operasi penjumlahan. Kalau bilangan bulat dengan operasi perkalian grup atau bukan? Bilangan atau bukan? Bisa kasih saya jawaban? Tapi Pak, putus-putus saya salah tanda dengaran. Oh iya ya.
bilangan bulat dengan operasi perkalian, apakah grup atau bukan? Grup. Ya, Bukan. grup. Coba kalau kita bilang grup, kita periksa satu-satu. Apakah dia tertutup? Tutup. Tutup. Asosiatif? Ya, sesat. Ya. Punya unsur identitas? Punya. Apa identitasnya? Satu. Iya, Pak. Satu. Betul. Nah, sekarang apakah setiap unsurnya punya inverse? Nah, contohnya begini ya. 2 dikali berapakah hasilnya sama dengan 1? Kan 1 itu kan identitas ya. Kan bisa saya bilang begini, A bintang Seper 2, Pak. A inverse sama dengan E ya. E. Nah, sekarang seper 2, apakah seper 2 bilangan bulat atau bukan? Ya, ini kan katanya 2 dikali berapakah hasilnya sama dengan 1? Ada Pak, seper 2. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seper 2 bilangan bulat? Seper 2. Ya, apakah seper 2 bilangan bulat atau bukan? Bukan. Ya, bukan. Berarti dia bukan grup. Jadi ini bukan grup. Iya, betul. Ini bukan grup ya. Oke, jadi bisa dipahami ya barangkali ya. Insyaallah, Pak. Karena ada anggotanya yang tidak punya inverse gitu, set dengan operasi perkalian ya. Iya, Pak. Dia bukan grup. Kalau bilangan real saya ganti bilangan rasional. Grup atau bukan? Bilangan rasional Q dengan operasi perkalian. Gimana? Sudah tahu ya strukturnya bilangan ya? Tahu ya? Saya tulis ulang. Bilangan real itu terdiri atas berapa? Berapa? Ingat? 2. Apa itu? Ada rasional dengan Irasional. irasional. Terus apa lagi? Rasional terdiri atas berapa? 2. Apa ini? Bulat dengan pecahan. Irasional. Ya, pecahan terdiri atas berapa? Bulat terdiri atas berapa? Ayo. Bulat itu terdiri atas 2 ya, negatif dan caca. Pecahan. Caca terdiri atas 2. Apa itu? Ayo, ada yang bisa ini? Bilangan positif dan negatif. Caca? 0 dan 0. asli ya. Asli kan? Asli terdiri atas berapa? Terdiri atas berapa asli? Berapa asli? Gimana? Nggak tahu bilang asli terdiri atas berapa? 3 ya? 1 komposit dengan prima. Kayak begitu. Kalau bilangan rasional apa? Bagaimana definisinya? Bilangan rasional itu adalah isinya adalah A per B, di mana AB-nya elemen bilangan bulat. B tidak sama dengan 0. Ya begitu. Nah, pertanyaan 2/3 apakah rasional atau bukan? Ada yang bisa jawab nggak? 2/3 rasional atau bukan?
Kenapa tidak ada suaranya nih? Halo? Apa tadi, Pak? Baru masuk. Bilangan rasional. 2/3 rasional atau bukan? Kelihatan screen saya ini atau tidak? Kelihatan ya, Kelihatan, Pak. Pak. Iya, 2/3 apakah bilangan rasional atau bukan? Bilangan rasional, Pak. Iya, kenapa ragu? Kenapa ragu-ragu semua? Kalau 2 rasional atau bukan? Iya, Pak. Ya? Rasional atau bukan 2? Bagaimana? 2 rasional atau bukan? Waduh, kalau begini wajar tidak lurus ini. Bagaimana? Bukan, Pak. Kenapa bukan? Apakah 2 ini bisa dibentuk upper B? Dengan AB-nya elemen bilangan asli. Bilangan bulat. B tidak sama dengan 0. Apakah 2 ini bisa dibentuk upper B? Enggak bisa. Hah? Tidak bisa? Bisa. 2 ini kan bisa dipandang sebagai 2/1. Elemen bilangan kompleks. Elemen bilangan apa? Rasional kan bisa. Jadi 2 itu rasional. Persatu. Iya, rasional. Kenapa? 0 rasional atau bukan? Rasional. Rasional, karena ini kan bisa dipandang sebagai 0/1, 0/5 gitu kan. Ya rasional, sama, rasional juga. Ya begitu. Nah, kita kembali ke soal tadi ya. Yang mana ya tadi? Yang ini. Bilangan bulat dengan bilangan rasional dengan operasi perkalian. Apakah dia grup atau bukan? Misalkan 2 ini. 2 dikali berapakah hasilnya sama dengan 1? Seperdua. Ya, 1/2. 1/2 bilangan rasional? Rasional, berarti bisa kan? Jadi Bisa, inverse Pak. dari 2 berapa? Indo. Hah? Dengan operasi perkalian. Kenapa? 2 pangkat min 1. Oh, tidak. Oke. Oke, saya ulang ya. Q dengan operasi penjumlahan, perkalian ya, bilangan rasional dengan operasi perkalian, ya begitu ya. Nah, kita tanya 2 ya. 2 itu dikali berapakah hasilnya sama dengan 1 dulu. Tadi ada yang bilang 1/2 ya, benar ya, 1/2 ya, gitu. Kalau begitu, ini apa artinya? 1/2 ini adalah inverse dari 2. Ini suara saya masuk ya atau tidak ya? Jangan-jangan saya cuma bicara sendiri nih. Masuk, Pak, masuk. Iya, tolong menyahut ya kalau misalkan masuk. Kalau tidak saya bicara sendiri jadinya. Ya bisa ya? Nah, sekarang 2/3. Inverse-nya berapa ini? 3/2. Iya, 3/2. 3/2. Jadi 3/2 ini inverse dari 2/3. Kalau 3/2, inverse-nya berapa? 2/3. Ya, 2/3 itu yang saya maksud ya. Apakah setiap unsur di Q ini punya 2/3. inverse? Katakan saya punya 2001/2002. 2020 lah. Ini inverse-nya berapa ini? 2020/2021. Ya, 2020/2021. Itu gampang kan? Nah, sekarang apakah semua unsur di Q itu punya inverse? Kan begitu kan? Syarat dia grup. Ya, syarat grupnya dia harus tertutup asosiatif. Ini kan sudah tertutup ya asosiatif. Identitasnya apa? Q ini dengan operasi perkalian. Identitasnya Iya. 1.
Ya 1, betul, ada ya identitasnya 1. Nggak usah ragu menjawab, kalaupun salah nggak masalah ya, yang penting menjawab, nggak masalah kalau salah ya. Nah sekarang, apakah setiap unsurnya punya inverse? Tadi kan kita tanya 2/3, inverse-nya berapa? 3/2. 3/2, ya itu salah satu unsurnya, kan karena di Q ini ada tahinggah unsur ya, begitu. Jadi kalau 1 inverse-nya berapa? -1. Kenapa? -1. Oh masa min 1? 1 dikali berapakah hasilnya sama dengan 1? 1/1. Ya? Iya 1/1 itu 1 kan? Iya. Iya 1. 1. Jadi inverse dari 1 ya 1. Gitu ya. Nah, sekarang inverse 1/1, dari ya, Pak. ya, inverse dari 4. Inverse dari 4 berapa? 4 dikali berapakah hasilnya sama dengan 1? 4/4. Berapa? 4/4. 1/4. Berapa? 1/4 kan 1/4. Ya. Waduh, ini aduh sulit ini kalian ini. Coba dibaca bukunya 1/4. Iya, seri grup 1/4. kembali ya. Iya, 1/4. Kenapa susah sekali ya? 4/5 berapa inverse-nya? 1/4. 4/5. 5/4. 4/5 kali berapa sih sama dengan 1 begitu? 5/4. 5/4. Mudah sekali. Ya ampun, ya sungguh saya minum dulu ya. Saya haus ini. 5/4. Oke ya. Ini saya di kampus ini. Ini semua di mana? Di kampus semua ini kah? Di kos, Pak. Rumah, Yang Pak. maksud saya di Makassar. Iya. Aulia? Di Baru, Pak. Oh, Nur Anissa di mana? Nur Halisa. Oh ya, enggak menjawab. Ya aduh, ini tolong usahakan ada di tempat yang jadwalnya bagus ya. Ini walaupun ikut SSA ini belum tentu lulus ya. Kalau skornya tidak bagus sekali, bagaimana caranya dikasih lulus ya? Gitu ya. Jadi jangan bilang kalau sudah ikut SSA sudah pasti lulus. Jadi kita lihat dulu ini bagaimana prosesnya kalian ini. Apakah mengerti enggak ya dengan materi ini atau tidak ya? Gitu ya. Nah, jadi saya mau tanya dulu apa yang tidak dipahami di sini dulu. Halo? Ya, Pak. Iya, karena sepertinya sulit sekali nih mencerna ini ya, materi ini kalau menurut saya. Karena ini contoh yang sederhana saya sulit sekali. Coba Q dengan operasi perkalian ya. Nah, ini saya tanyakan apakah dia grup atau bukan? Nah, Grup. Nah, kalau kita mau periksa grup, berapa sifat yang harus dipenuhi? 4. Nah, ini 4 ini kan. Nah, kemudian di sini Q dengan operasi perkalian ini, apakah setiap unsur di sini punya inverse? Katakan tadi kan 2 ya. 2 inverse-nya berapa? Identitasnya dulu deh. Identitasnya ini apa? E. Berapa E-nya? Elemen identitasnya. 1. 1. Bisa ya mengerti sampai sini ya? Iya. Ya. Nah, sekarang kalau 2. 2 elemen Q. 2 elemen Q atau bukan? Halo? Iya, Pak. Iya, elemen Q. Nah, sekarang 2 inverse-nya berapa? 2 dikali berapakah hasilnya sama dengan E. Tapi kan E-nya di sini 1, berarti 2 dikali berapakah hasilnya sama dengan 1. Inverse dari 2 berapa? 1/2. 1/2. Kenapa ragu? Enggak apa-apa 1/2 kan? Nah, sekarang 1/2 juga elemen bilangan Q rasional.
Nah, sekarang 1/2 inverse-nya berapa? Sehingga dia hasilnya sama dengan 1. 2/1. Iya, 2/1. 2/1 sama dengan 2 kan? Jadi sama dengan 2 kan 2/2. gitu. Ya? Ya, Pak. Ya. Iya. Kalau 8/9? Inverse-nya berapa? 9/8. Iya, 8. 9/8. Nah, sekarang pertanyaannya sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kalau 1 berapa? 1 elemen key. Iya. Ya 1 sendiri, 1 kali 1 kan sama dengan 1 gitu kan. Nah, sekarang adalah 2%. apakah semua unsur di key itu punya inverse? Punya. Kan begitu ya. Kan apa ya sifat grup itu tertutup. Kan ini sudah tertutup ya, tertutup asosiatif. Identitas punya, yaitu 1 ya. Nah, sekarang apakah setiap unsurnya punya inverse? Punya Punya, atau tidak Iya. ini? Punya ya? Ya, Punya. jawabannya oke, kita lihat. 0 elemen key? Iya. Ya, 0 itu elemen key, betul ya? Nah, Iya. sekarang 0 dikali berapakah hasilnya sama dengan 1? Enggak ada. 0/0. Nggak ada, Pak. 0/0 itu didefinisikan ya. Gimana? Iya. Berarti apa? Ada anggota yang tidak punya inverse kan? Enggak. Ada. Ya, yaitu 0. Berarti dia grup atau bukan? Kali 0. Bukan, Bu. Grup. Grup. Kalau bilangan real dengan operasi perkalian, grup atau bukan? Gimana? Bilangan real dengan operasi perkalian, grup atau bukan? Bukan. Ya, dia juga bukan grup. Oke, ini juga bukan grup. Nah, kapan dia bisa menjadi grup? Gampang. Buang saja si 0 ya. Kita buang si 0. Key dengan dibuang 0-nya. Dengan operasi kali, dia menjadi grup ya. R dengan operasi perkalian dibuang 0-nya ya. Ini juga menjadi grup ya. Bisa dipahami sampai sini ya barangkali ya. Iya, Pak. Ya, santai saja. Tapi kalau menurut saya nanti saya kirimkan juga video ya, video lengkap materi saya tentang grup yang sudah saya buat videonya. Ya, begitu barangkali ya untuk menambah ini materi kita. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada contoh-contoh soal tak, Pak? Terkait ini materi. Ada, nanti saya kasih videonya. Iya, Pak. Ya, oke ya. Nanti saya kasih video, kemudian kita diskusi lagi di grup ya, seperti itu. Oke? Baik, kalau tidak ada saya tutup saja ya. Terima kasih ya. Ya, ini banyak-banyak belajar ya. Ini mau semua dapat Anda atau tidak ini? Mau lah, Pak. Ya, mau Pak. Siapa juga yang tidak mau Pak A ya. Kalau mau ya berarti harus berusaha ya. Supaya bisa dapat A ya. Caranya adalah itu ya. Perbaiki tugasnya dan ini apa namanya? Performanya ya, perbaiki. Karena kalian ini sebenarnya sudah apa namanya ya? Merelakan hari libur kalian ya. Merelakan hari libur kalian dengan mengikuti apa namanya? Mengikuti semester antara ya. Seperti itu ya. Kalau kalian tidak libur ya saya juga tidak libur jadinya ya. Ya, iya saya ikut-ikutan tidak libur ini ya. Ya, oke ya, begitu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Lewat WA nanti saya akan sampaikan kapan pertemuan berikutnya. Terima kasih ya. Silakan bisa keluar dari Zoom ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung end meeting for all. Iya.